Assalamualaikum, selamat datang di Tausiah Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengkaji tentang fi'il madhi, khususnya kita akan membahas contoh-contoh fi'il madhi yang ada di dalam Al-Quran. Pada kali ini kita akan mengupas satu ayat di surat Al-Ahzab ayat 72. Nanti di ayat tersebut akan kita temukan beberapa contoh fi'il madhi. Khususnya kita akan mencari contoh fi'il madhi yang serupa dengan wazan af'ala. Untuk itu marilah kita perhatikan ke belakang, ke papan tulis. Di sana telah saya tulis sebuah ayat dan coba kita akan temukan ada berapa fi'il madhi di ayat tersebut. Di surat Al-Ahzab ayat 72 berbunyi inna aradna amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Di surat Al-Ahzab ini ada berapakah fi'il madhi di ayat ini? Mari kita perhatikan. Yang pertama kata aradna. Kata aradna ini adalah fi'il madhi serupa dengan wazan fa'alna. Wazan yang pertama perubahan yang terakhir, perubahan yang ke-14. Di dalam kata aradna terdapat domir nahnu, kata ganti untuk Allah. Kemudian fi'il madhi yang kedua adalah kata ataupun lafaz abaina. Kata abaina serupa dengan wazan fa'alna. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Perubahan yang ke-6. Wazan pertama, perubahan yang ke-6. Di dalam kata abaina terdapat domir hunna, yang artinya mereka. Mereka di sini adalah kata ganti untuk samawat, langit, ardi, bumi, dan juga jibal, gunung. Jadi hunanya itu kata ganti untuk samawat, ardi, dan jibal. Kemudian yang mana lagi fi'il madhinya? Kata ashfaqna. Nah, kata ashfaqna ini adalah fi'il madhi yang sedang kita bahas, Kata ashfaqna ini serupa dengan timbangan af'alna, wazan af'ala. Af'ala, af'ala, af'alu, af'alat, af'alata, af'alna. Jadi di dalam kata ashfaqna terdapat domir hunna, mereka. Mereka kata ganti untuk samawat, ardi, dan juga jibal. Kemudian adakah lagi fi'il madhi di ayat ini? Ada. Lafaz yang mana? Lafaz hamala. Hamala serupa dengan timbangan fa'ala. Di dalam kata fa'ala terdapat domir huwa. Begitu pula dengan kata hamala. Di dalam kata hamala terdapat domir huwa, dia laki-laki. Kata ganti untuk siapa dianya? Kata ganti untuk insan atau manusia. Kemudian adakah lagi fi'il madhi ini? Ada, yaitu kata kana. Nah,
Karena ini kalau kita kembali kepada klasifikasi fiil yang pernah kita bahas pada video sebelumnya, ya. Kata kana ini masuk dalam klasifikasi ajwaf, ya, mu'tal ajwaf. Sebab kana ini aslinya adalah kawana. Berarti dia serupa dengan timbangan fa'ala. Ya. Jadi dalam kaidah bahasa Arab, waw ini adalah huruf ilat. Dia bisa berubah menjadi alif apabila huruf sebelumnya, huruf kaf ini berbaris fathah atau berbaris atas. Jadi kalau huruf ilatnya didahului, ya, ataupun diawali berbaris fathah, ya, maka wawnya bisa diubah menjadi alif sehingga jadilah dia kana. Seperti ayat di atas. Jadi wawnya berubah menjadi alif sehingga jadilah dia kana. Di dalam kata kawana atau kana ini terdapat dhamir huwa. Huwanya kata ganti untuk insan. Nah, jadi di ayat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 fi'il madi yang terdapat di ayat ini di surat Al-Ahzab ayat 72. Yang mana satu contoh untuk wazan af'ala, ya. Yang 5, yang 4-nya lagi itu contoh dari wazan fa'ala. Sedikit, ya, kita bahas ayat ini, ya. Kira-kira ayat ini menceritakan tentang apa? Ya. Ayat ini menceritakan tentang sebuah amanah, ya. Sebuah amanah di mana Allah dulunya, ya. Mari kita lihat inna. Inna ini merupakan kalimat taukid, ya, penekanan, ya, sekaligus penegasan bahwasanya aradna, bahwasanya Allah pernah mengemukakan, ya, sebuah amanah kepada langit, bumi dan gunung. Namun abaina, namun mereka, langit, bumi dan jibal tadi, mereka enggan atau mereka mengabaikan. Apakah mereka bermaksud durhaka? Tidak. Ya. Mereka punya alasan tersendiri kenapa mereka enggan untuk memikul amanah yang Allah kemukakan. Bukan mereka hendak durhaka, bukan. Jadi mereka enggan untuk memikulnya, mengemban amanah tadi. Hanya ini kata ganti untuk amanah. Jadi mereka enggan untuk memikul amanah tersebut. Wa asfaqna, dan juga mereka takut. Ya. Mereka takut kalau amanah tadi tidak bisa mereka jalankan dengan baik. Lantas kalaulah mereka tidak mau memikul amanah yang Allah berikan, lantas siapa yang akan memikulnya? Maka di ayat ini dijelaskan wahamalaha, dan amanah ini telah diemban oleh insan. Akhirnya manusialah yang mau memikul amanah Allah tersebut, ya. Jadi kira-kira apa alasan langit, bumi dan juga gunung untuk tidak mau memikul amanah tersebut? Alasannya mereka adalah mereka tidak punya sarana yang diberikan oleh Allah untuk menyampaikan amanah tersebut sebagaimana manusia memilikinya. Apa amanah, apa sarana yang Allah berikan pada kita yang itu tidak ada pada
langit, bumi, dan juga gunung. Jadi sarana yang dimaksud tersebut adalah mulut kita. Jadi satu di antara fungsi mulut adalah untuk menyampaikan amanah yang Allah berikan. Jadi jangan salah gunakan mulut kita ini untuk hal-hal yang lain. Jangan kita gunakan mulut kita ini untuk hal-hal yang tak berguna. Tapi sampaikanlah ya amanah Allah ini sebagaimana yang sudah disampaikan kepada kita dengan benar. Inilah tuh fungsi mulut kita. Sarana yang Allah berikan ini bukan hanya untuk makan, bukan hanya untuk ngomong yang tak berguna, tapi fungsi utama dari mulut kita adalah untuk menyampaikan amanah. Yang itu tidak dimiliki oleh langit, bumi, dan juga gunung. Ini yang harus kita pahami. Ya. Fungsi mulut ini yang harus kita pahami. Nah, jadi ketika insan sudah mau bersedia untuk memikulnya, namun di akhir ayat ini disebutkan bahwasanya innahu kana zoluman jahula. Lucu ya. Satu sisi kita manusia sudah siap menerima amanah yang Allah berikan. Namun sisi lain Allah menyebut kita manusia yang zolim dan jahula. Kira-kira apalah arti dari semua ini? Terkadang kita sering terjadi hal yang kurang sesuai, hal yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya begini. Terkadang kita saat kita menerima amanah Allah tadi, jadi risalah. Jadi amanah Allah ini adalah risalah. Terkadang kita dalam menerima risalah ini tidak pas dalam menerimanya. Kita tidak mampu mendudukkan diri kita sebagaimana mestinya. Sebagai contoh begini, kita semua pasti semuanya pernah mengaji ya, menerima kajian, menerima ceramah di majelis-majelis taklim. Setiap kita pasti pernah itu mengalaminya. Namun terkadang ketika kita mendengarkan, menerima amanah Allah tersebut, kajian tersebut, terkadang muncul sisi keinsanan kita, ya. Ketika sang penyampai ajaran tadi menyampaikan bayannya, penjelasannya, dan akhirnya terkadang ada bayan yang disampaikan tadi itu mengenai diri kita. Akhirnya kita sakit hati, ya, sakit hati, ngomel, ya, akhirnya nggak mau ngaji lagi, ya, karena kita merasa sudah tersinggung dengan bayan-bayan yang disampaikan. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang dimaksud Allah dengan zoluman jahula. Kita zalim dan bodoh. Jahula itu artinya bodoh. Kita zalim dan bodoh dalam menyikapi amanah yang kita terima, amanah yang sampai pada diri kita. Harusnya tidak seperti itu sikap kita dalam menerima amanah Allah. Harusnya di saat kita menerima amanah Allah ini, kita harus mampu mengkondisikan diri kita, ya. Jangan kita duduk, jangan saat kita mengaji yang duduk pada diri kita sisi keinsanan kita ataupun zona insan kita. Di saat kita menerima amanah, di saat kita mengaji, harusnya yang kita dudukkan, yang kita hadirkan zona dalam diri kita adalah zona kita sebagai seorang Abdullah, hamba Allah. Jadi inilah isi dari kajian surat Al-Ahzab ayat 72.
ya, yang sama-sama kita pahami, yang sama-sama kita pelajari kali ini dalam video kita ini. Inilah isi dari ayat ini. Jadi dari kajian Naum Sorof ini banyak hal yang bisa kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita gali lebih jauh tentang isi yang ada di dalam Al-Quran ini, ya. Jadi inilah kajian kita pada hari ini, pada video kita kali ini. Dari penjelasan yang saya berikan, mungkin ada dari contoh-contoh wazan yang tidak pas dari apa yang saya sampaikan. Silakan tulis dalam kolom komentar, beri saran, ataupun jika ada yang mau bertanya juga silakan tulis dalam kolom komentar. Saya sudahi dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.